Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan saya Ardan Herunana, guru dari SDN Penambangan Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi yang saya dapat dari Bintek AKM di Kemdikbud. Yuk kita ikuti materinya. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hal ini berdasarkan dari hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar untuk negara Indonesia ini masih menengah atau kurang memadai. Ini dilihat di tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Bahkan keterampilan matematikanya hanya 71%. Dan sainnya masih 60%. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Untuk itulah, di tahun 2021, Asesmen Nasional atau AN resmi diterapkan oleh Kemdikbud. Lalu, apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana sistem pendidikan yang hanya berorientasi pada pencapaian hasil belajar dengan asesmen nasional ini akan memfokuskan pencapaian pada kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21. Jadi nantinya tidak hanya berfokus pada hasil saja. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Untuk profil pelajar Pancasila, di sini ada 6 bagian utama, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan 6. Kreatif. Berikutnya untuk kecakapan hidup abad 21. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Berikutnya, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Dan ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila dapat disimak seperti gambar berikut. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, AKM seperti yang saya jelaskan tadi. Berikutnya survei karakter dan yang terakhir adalah survei belajar. Untuk AKM sendiri terfokus dalam literasi dan numerasi seperti pada gambar berikut. Untuk juknis dari pelaksanaan asesmen nasional ini, yang pertama berbasis komputer dan bersifat adaptif. Yang kedua, pesertanya seluruh satuan pendidikan, tetapi tidak semua muridnya, melainkan diambil secara sampel atau secara acak. Untuk jadwal pelaksanaannya, lebih detailnya perhatikan tabel di bawah ini. Berikutnya, menganalisis butir soal AKM. Yang pertama adalah pilihan ganda, yakni siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Di sini, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. Dan yang ketiga, ialah menjodohkan. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya
yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Yang keempat, isian singkat. Siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti yang lainnya. Dan yang terakhir adalah uraian, yakni siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Untuk AKM ini dilaksanakan secara adaptif, artinya setiap siswa akan menempuh soal sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari siswa tanpa membedakan peminatannya. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal dari AKM. Berikutnya, kita akan membahas AKM literasi membaca. Untuk komponen AKM literasi membaca, di sini ada 3 hal. Yang pertama, konten, terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Yang kedua, proses kognitif, terdiri dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi serta refleksi. Yang terakhir adalah konteks, yakni personal, sosial budaya, dan saintifik. Bapak Ibu guru yang hebat, berikutnya AKM literasi dan numerasi. Komponen AKM numerasi terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten terdiri dari bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Untuk proses kognitif terdiri dari pemahaman, penerapan, serta penalaran. Dan yang terakhir adalah konteks, terdiri dari personal, sosial budaya, dan saintifik. Materi berikutnya, perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi, itu berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan yang terakhir, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata. Yang terakhir, orientasinya pada nilai akhir. Materi yang terakhir adalah segitiga belajar, yakni kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Berdasarkan bagan segitiga belajar, yakni keterkaitan pembelajaran, asesmen, dan kurikulum, akan membawa kita pada kebutuhan membaca laporan asesmen kompetensi minimum dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Demikian tadi Bapak Ibu guru yang hebat pemaparan materi saya tentang AKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.